Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana mengkonfigurasi DHCP server. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas bagaimana penerapan dari DHCP server itu sendiri. Nah, sambil mengingatkan kembali, silahkan pahami materi subnetting yang sudah kalian hitung dan kalian catat di buku catatan agar apa yang sudah kalian pahami di situ bisa langsung dengan mudah kalian terapkan ketika kalian mengkonfigurasi DHCP server. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara mengkonfigurasinya, syarat ketika kalian akan menginstalkan DHCP server atau mengkonfigurasi jaringan dengan menggunakan server Debian, silahkan kalian sediakan pertama ada server di mana server itu sudah terinstalasi sistem operasi jaringan Debian. Kita pakai Debian 8.11 dan juga ada PC client di mana nanti kita bisa gunakan untuk mengecek apakah sudah terkonfigurasi ataupun sudah terhubung dengan klien atau belum. Jadi silahkan pada VirtualBox yang sudah kalian install di laptop atau komputer masing-masing, kalian sediakan dua ini. Untuk klien bebas kalian mau sediakan pakai sistem operasi apa saja. Kemudian untuk jaringannya silahkan kalian setting pada bagian network itu internal network pada PC server maupun PC kliennya. Untuk memulainya silahkan kalian nyalakan dua-duanya atau kita nanti fokus ke PC servernya. Sini. Kalian nanti login sebagai super user, kan kalian ketik root. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, langkah pertama, silahkan kalian konfigurasi terlebih dahulu IP address yang sudah kalian sediakan kemarin. Ketika kalian ada tugas subnetting, silahkan dibuka kembali IP yang kalian gunakan berapa, kemudian ada di blok berapa, di situ kalian cermati. Nah, untuk IP punya saya di situ saya sudah merekapnya. Di sini IP-nya 10.94 di mana CIDR-nya ada 29. Posisinya ada di blok 12 dan subnet masnya ini dan seterusnya. Nah, nanti ketika kita mengkonfigurasi DHCP servernya, ada yang perlu kalian cermati di situ pada rank IP valid, ya rank IP valid di CIDR 29 itu kan totalnya ada 6 buah komputer yang dapat terhubung. Nah, di blok 12 ada dari IP 89 sampai dengan 94. Nah, nanti pertanyaannya, rank DHCP server nanti di situ hanya 2 buah komputer yang dapat terkoneksi ke server. Berarti sama saja dari IP valid ini kita masukkan hanya 2 buah IP saja. Di mana di dalamnya itu pasti ada IP kita sendiri. IP itu kita jangan masukkan karena itu sudah ID dari servernya sendiri. Jadi kalau punya saya IP-nya 94, silahkan kalian pilih ada 2 buah IP yang nantinya secara berurutan dimasukkan ke rank DHCP server. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau punya saya itu posisi IP-nya ada di broadcast atau di networknya atau subnetnya, itu bagaimana? Kalau ada IP yang posisinya di network atau subnet, silahkan kalian pakai IP host pertama. Jika IP-nya ada di broadcast, silahkan kalian pakai IP di host terakhir. Ya, seperti punya saya di sini IP-nya ada di host terakhir, ada di IP valid, berarti masih bisa dipakai. Kalau posisinya ada di broadcast, misalkan IP saya 95, berarti saya pakainya 94. Gitu ya. Oke.
Silakan dibuka kembali catatannya sambil disimak. Selanjutnya, silahkan kalian konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu dengan ketik nano garis miring etc garis miring network garis miring interface. Di sini posisinya kosong. Kalian tekan enter dulu. Silahkan kalian tambahkan auto ETH0 eface ini di bawah sendiri. Eface ETH0 inet static. Jadi kita settingnya static. Addressnya kita masukkan IP servernya titik 94, kemudian netmasknya silakan kamu kasihkan IP netmasknya 255.255.255.248, dimana nilai 248 itu dari CIDR 929. Jika sudah, silahkan kalian simpan dengan Ctrl X, kemudian Ctrl O, kemudian Ctrl X. Nah, selanjutnya ketika sudah dimasukkan, silahkan kalian restart service-nya. Ketik etc ini titik D networking restart, enter. Nah, sudah jadi, silahkan kita coba cek apakah konfigurasi IP-nya sudah masuk. If config. Nah, kita cekkan dengan IP yang sudah kita siapkan tadi. Di sini addressnya 94, broadcastnya 95, otomatis subnet masknya 248, berarti sudah benar. Langkah selanjutnya, kita masukkan DVD 2, di mana kita akan menginstalkan yang namanya DHCP server. Kita klik device, optical drive, kita pilih DVD 2 di sini. Nah, kalau sudah dipilih, silahkan, atau misalkan kalian memang di sini belum ada, kalian pilih choose this file, klik ini ya. Kemudian silahkan kalian cari DVD-nya, penyimpanannya di mana, diklik DVD 2, kemudian pilih open. Karena saya sudah memilih, saya cancel saja. Selanjutnya kita ketikkan apt cd-rom add, enter. Kemudian apt get update. Supaya apa? Supaya mengupdate isi yang ada pada DVD 2 untuk dimasukkan ke server. Nah, kalau sudah, kita langsung instalkan paket DHCP servernya. Apt get install isc DHCP server, enter. Kita tunggu untuk prosesnya. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian misalkan di bagian sini ada yang tanya, Pak, kok di situ ada violet? Nah, kita biarkan saja. Itu nggak akan berpengaruh. Kemudian kita konfigurasi nano etc dhcp, kemudian dhcpd.conf. Kenapa saya di situ kelihatannya cepat? Saya pakai tombol tab atau tabulasi supaya di situ langsung secara otomatis menampilkan perintah yang ada di servernya. Enter. Silahkan kalian cari baris di mana ada perintah. Nah, di sini. Ada pada sini. Silahkan kalian hapus tanda pagar yang ada dari awal kata subnet sampai dengan penutup kurung kurawal di bawah sini. Nah, kemudian silahkan kalian konfigurasi IP-IP yang sudah kalian sediakan di sini. Nah, kita langsung masukkan subnet. Itu sama saja adalah network. Ini silahkan kamu hapus. Ganti dengan IP networknya berapa? 192.168
192.10.88. Jadi IP yang ada pada network 88 itu yang hanya bisa dapat masuk ke server ini. Kemudian netmasknya kita ganti jadi 248. Kemudian di sini rank DHCP kita masukkan. Ada dari 10.91 dan juga 10.92 karena dua komputer saja yang dapat terhubung ke server. Nah, di sini diingat-ingat kita tidak perlu pakai strip ya. Di sini saya hapus saja supaya kalian tidak bingung. Nah, di sini pada server silahkan ini kalian hapus 92.168. Di sini 91, kemudian di sini diingat ada spasinya jangan sampai hilang. Kalau hilang biasanya nanti servisnya error, dari DHCP-nya tidak bisa berjalan. 10.92. Kemudian juga jangan lupa titik koma ini juga jangan sampai kehapus. Kalau kehapus juga sama saja error. Selanjutnya option domain name server. Oke, pada bagian ini silahkan kamu isikan IP servernya. Tapi di sini kamu hapus dari kata NS1 sampai dengan ORG. Ganti dengan IP server. Kemudian option domain name silahkan kamu ganti dengan domain yang nanti kamu buat. Tanda petiknya jangan sampai hilang. Saya pakainya domain sekolah. Selanjutnya, option router silahkan kamu isikan gateway. Di mana gateway-nya itu kita arahkan ke IP server itu sendiri. 192.168.10.94. Dan yang terakhir ada broadcast-nya. Ingat-ingat di situ broadcast-nya adalah 192.168.10.95. Oke, kalian tinggal lihat dan cermati, disamakan dengan coretan yang sudah kalian lihat, kalian siapkan. Nah, jika sudah, silahkan kalian simpan, kemudian keluar. Nah, setelah itu, jika kalian sudah mengkonfigurasi file DHCP-nya, kalian masuk ke perintah selanjutnya untuk memilih Ethernet mana yang akan diarahkan ke klien. Masukkan perintah nano.etc.default ISC DHCP server. Nah, di sini kita pilih interface-nya. Arahkan ke baris paling bawah. Di antara titik 2 ini silahkan kalian arahkan ke ETH 0. Paham ya? Simpan. Keluar. Jika sudah, silahkan kita coba di restart untuk DHCP-nya. ISC DHCP server restart. Enter. Nah, jika tidak ada kesalahan pada pengeditan, berarti di sini statusnya adalah oke. Kalau sudah sampai di sini, silahkan kalian langsung ke pengecekan konfigurasi pada klien. Saya anggap berarti di sini servernya sudah jadi. Untuk DHCP server, kita pindah ke kliennya. Di mana di sini klien dan server seolah-olah kabelnya sudah terhubung. Namun di sisi klien, di sini saya buka. Ini networknya saya matikan. Kita buka, kemudian di sini kita enablekan atau diaktifkan. Nah, perlu diingat kemarin supaya DHCP servernya berjalan dan pada klien itu mendapatkan IP address, kita pilih pengalamatan secara dinamis atau istilahnya sebagai di setting jadi obtain. Klik kanan pada LAN, pilih properties, pilih TCP/IP versi 4. Jangan lupa di sini klik obtain, di sini juga obtain. Ya. Kemudian klik OK. OK kembali. Nah,
Kita coba cek, diklik kanan area local area connection-nya, pilih status. Jangan lupa klik detail. Nah, kalian lihat di sini. IP yang didapatkan dari klien itu adalah 10.91, di mana gateway-nya atau IP server adalah 10.94. Nah, di sini sama ya. Jadi IP klien yang terkoneksi yang pertama kali itu 91. Nah, untuk mengujinya kita lakukan ping, mengetes ngeping ke IP servernya. CMD ping 192.168.10.94. Oke, di situ sudah terhubung ya. Berarti dari klien dan juga server sudah terhubung dengan mendapatkan IP secara dinamis atau dari DHCP server. Kita coba dari servernya ke kliennya mendapatkan IP 91. Ping 192.168.10.91. Oke, dari sisi server itu juga sudah jadi. Nah, sampai di sini itu untuk konfigurasi DHCP server sudah berhasil. Nah, silahkan kalian bisa terapkan pada uji coba di laptop ataupun komputer kalian masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, nanti untuk penugasannya akan saya sampaikan di link yang sudah ada. Oke, cukup sekian. Dan bagi teman-teman di situ yang ingin tahu bagaimana cara ataupun langkah-langkah untuk bisa menginstalasi sistem operasi jaringan pada Debian Server 8.11 yang kita praktekkan, nanti saya sediakan link tutorialnya pada penugasan. Jadi nanti kalian bisa lihat alurnya untuk langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan, kemudian untuk langkah konfigurasi DHCP server itu pada video ini. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.